Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Ajeng Mauliani, Prodi Perbankan Syariah, Unit 3 semester 6. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit hasil dari proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Total Pembiayaan dan Total Aset terhadap total aset pada Bank Umum Syariah terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2018 sampai 2022. Baiklah, yang pertama ini ada latar belakang masalah. Nah, jadi latar belakang masalah pada dana pihak ketiga ataupun DPK ini, yang pertama terjadinya fluktuasi pertumbuhan dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah selama periode 2018 sampai 2022, dan yang berikutnya ini terjadinya penurunan pertumbuhan dana pihak ketiga pada tahun 2022. Berikutnya ini masalah pada total pembiayaan Bank Umum Syariah. Nah, jadi masalah di total pembiayaan Bank Umum Syariah ini terjadinya peningkatan pertumbuhan total pembiayaan dan terjadinya fluktuasi pertumbuhan total pembiayaan. Yang berikutnya ini pada total aset Bank Umum Syariah. Nah, jadi di sini berdasarkan laporan triwulan pada website resmi Statistik Pertumbuhan Syariah OJK. Nah, di sini terjadinya peningkatan pertumbuhan total aset secara umum dan terjadinya fluktuasi pertumbuhan total aset dan peningkatan total aset adalah dalam bentuk triwulan pada tahun 2018 sampai 2022. Nah, berikutnya ini adanya rumusan penelitian. Nah, jadi rumusan penelitian ini yang pertama, apakah dana pihak ketiga Bank Umum Syariah ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dilihat melalui indikator produk domestik bruto. Nah, yang kedua ini, apakah total pembiayaan Bank Umum Syariah ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dilihat melalui indikator produk domestik bruto. Nah, yang ketiga ini, apakah total aset Bank Umum Syariah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dilihat melalui indikator produk domestik bruto. Nah, yang keempat, apakah secara simultan dana pihak ketiga, total pembiayaan dan total aset ini pada Bank Umum Syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dilihat melalui indikator produk domestik bruto. Nah, berikutnya ini ada tujuan penelitian. Nah, jadi tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga Bank Umum Syariah terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dilihat melalui indikator produk domestik bruto. Nah, yang kedua ini untuk mengetahui pengaruh indikator produk domestik bruto. Nah, yang keempat ini untuk melihat dana pihak ketiga, total pembiayaan dan total aset yang dilihat melalui indikator produk domestik bruto. Nah, yang berikut ini adanya manfaat penelitian. Nah, jadi manfaat penelitian ini yang pertama ada manfaat teoritis. Nah, jadi manfaat teoritis ini yang pertama, secara teoritis peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pemahaman mengenai pengaruh Bank Umum Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama. Nah, yang kedua ini untuk praktisi di sektor perbankan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dalam meningkatkan kinerja dan perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia, yang pada gilirannya ini akan berkontribusi pada perbankan syariah di Indonesia pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di negara ini. Nah, yang ketiga ini dari segi akademis. Nah, jadi dalam segi akademis, peneliti ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman mengenai hubungan antara perkembangan Bank Umum Syariah dengan pertumbuhan ekonomi serta menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Nah, yang kedua ini total pembiayaan. Nah, jadi total pembiayaan ini adalah jumlah total pinjaman ataupun fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Dan yang ketiga ini adanya total aset. Nah, jadi total aset pada Bank Umum Syariah ini yaitu jumlah keseluruhan nilai ataupun jumlah dana yang dimiliki oleh bank syariah dalam bentuk kas, surat berharga, pinjaman, investasi, dan sumber daya lainnya pada suatu waktu tertentu. Nah, yang keempat ini pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi ini adalah peningkatan kuantitas ataupun nilai produk dan jasa yang dihasilkan dalam
suatu perekonomian dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan indikator seperti produk domestik bruto, pendapatan nasional bruto, atau nilai tambahan suatu sektor ekonomi tertentu. Jadi pertumbuhan ekonomi yang baik dianggap penting untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Nah, berikutnya ini adanya penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini yang pertama peneliti Hasim 2016 yang di sini dengan judul Peran Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Ekonomi Sektorial di Indonesia periode 2003-2000. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama. Nah, yang kedua ini untuk praktisi di sektor perbankan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dalam meningkatkan kinerja dan perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia, yang pada gilirannya ini akan berkontribusi pada perbankan syariah di Indonesia pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di negara ini. Nah, yang ketiga ini dari segi akademis. Nah, jadi dalam segi akademis peneliti ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman mengenai hubungan antara perkembangan bank umum syariah dengan pertumbuhan ekonomi serta menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang serupa. Nah, berikutnya ini adanya penjelasan istilah. Nah, jadi penjelasan istilah ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan penelitian. Jadi peneliti akan memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan. Nah, jadi berikut ini adanya beberapa istilah dalam penelitian ini. Yang pertama ini dana pihak ketiga adalah sumber dana yang diperoleh oleh lembaga keuangan dari masyarakat melalui produk seperti tabungan, giro, dan deposito. Dana ini merupakan salah satu sumber dana utama yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk membiayai nilai tambahan suatu sektor ekonomi tertentu. Jadi pertumbuhan ekonomi yang baik dianggap penting untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Nah, berikutnya ini adanya penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini yang pertama peneliti Hasim 2016 yang di sini dengan judul Peran Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Ekonomi Sektorial di Indonesia periode 2003-2000 sampai 2016. Yang kedua ini peneliti Hidayat dan kawan-kawan 2018 dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2019 sampai 2009 sampai 2018. Yang berikutnya peneliti L. Ayyubi dan kawan-kawan tahun 2016, ya ini berjudul tentang hubungan kasual antara perbankan syariah dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2010 sampai 2016. Berikutnya peneliti Putra dan kawan-kawan tahun 2015, dampak perkembangan bank umum syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2010-2015. Nah, berikutnya adanya kerangka pemikiran. Nah, jadi kerangka pemikiran yang pertama ini adanya dana pihak ketiga itu sebagai X1 dan total pembiayaan sebagai X2. Pemikiran yang pertama ini adanya dana pihak ketiga itu sebagai X1 dan total pembiayaan sebagai X2, total pembiayaan itu total aset sebagai X3 itu sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependennya itu pertumbuhan ekonomi atau PDB sebagai Y atau variabel dependen. Nah, berikutnya hipotesis. Nah, jadi hipotesis yang pertama ini H01 tidak berpengaruh, H01. Jadi dana pihak ketiga ini tidak berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan HA1 ini dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua ini H02 tidak total pembiayaan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan HA1 ini total pembiayaan ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. H03 ini total aset bank umum syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan HA3 ini sedangkan pada HA3 total aset ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Dana pihak ketiga, total pembiayaan dan total aset ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, berikutnya ini adanya pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini adalah sebuah studi yang menggunakan metode kuantitatif, yakni sebuah metode penelitian yang didasarkan pada kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisis dan menampilkan data dalam bentuk numerik daripada naratif. Penelitian kuantitatif memperhatikan pada fenomena ataupun gejala yang memiliki karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang disebut sebagai variabel. Nah, jadi variabel ini kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang terdiri dari dana pihak ketiga, total pembiayaan, dan total aset. Sedangkan di variabel dependennya ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang berikutnya unit dan horizon waktu. Nah, jadi unit dan horizon waktu dalam penelitian ini adalah dana pihak ketiga, total pembiayaan, dan total aset yang terdapat pada website resmi SPS, OJK, serta pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada website Badan Pusat Statistik ataupun BPS. Adapun data bentuk periode triwulan mulai tahun 2018 sampai 2022 yang dipublish selama 5 tahun berturut-turut. Jadi horizon waktu yang digunakan ini pada penelitian ini adalah penelitian cross section, yaitu penelitian yang dilakukan dengan data hanya sekali dikumpulkan, atau data yang dikumpulkan secara sekaligus dalam satu periode atau satu tahap dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Nah, berikutnya ini adanya sumber data penelitian. Nah, jadi sumber data penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Nah, data sekunder ini data yang merujuk pada data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul atau sebelumnya, dan kemudian ini digunakan oleh peneliti sebagai bahan analisis dalam penelitiannya. Data tersebut diperoleh dari website resmi pemerintah, yaitu website Otoritas Jasa Keuangan. Untuk data Bank Umum Syariah ini dari website BPS ataupun Badan Pusat Statistik, dan itu untuk produk domestik bruto. Website resmi pemerintah, yaitu website Otoritas Jasa Keuangan. Untuk data Bank Umum Syariah ini dari website BPS ataupun Badan Pusat Statistik, dan itu untuk produk domestik bruto. Selain itu, sumber data juga berasal dari buku-buku dan jurnal dan penelitian terdahulu, baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi yang relevan dengan penelitian ini atau memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Nah, berikutnya ini adanya populasi dan sampel penelitian. Nah, jadi populasi yang pertama ini, populasinya dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah ataupun BUS yang terdaftar di Indonesia, yaitu 14 bank yang tercatat dalam data website Otoritas Jasa Keuangan. Nah, pada sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan mengalihkan jumlah bank yang menjadi sampel, yaitu 14 bank dengan periode penelitian triwulan dari tahun 2018 hingga triwulan 4 tahun 2022, sehingga jumlah sampel yang didapatkan ini ada 224 data. Nah, berikutnya adanya metodologi penelitian. Nah, jadi metodologi penelitian ini yang pertama ini teknik analisis data. Nah, jadi yang pertama ini ada uji asumsi klasik, yang kedua uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Baiklah, sekian yang sudah saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.